Astagfirullahalazim. Kok tega sekali Inur pada Raka? Padahal ia juga seorang ibu. Mata ibu berkaca menatap anakku. Wanita tak punya perasaan. Itu contoh manusia tak punya akhlak, geram bapak. Ini semua salahku. Seharusnya aku tidak mengakui selingkuh. Tapi kuseka air mata tak tahan. Butiran bening itu akhirnya tumpah. Jika Bayu punya sikap percaya istri, meskipun kamu mengaku, apa ia tak punya firasat? Toh kalian sudah lebih 2 tahun berumah tangga. Mungkin Bayu cemburu, Pak. Namanya juga rumah tangga, masih di usia di bawah 5 tahun. Ini rawan pertengkaran loh. Iya Bu, tapi Bayu tak menyikapi secara dewasa. Ia kepala rumah tangga. Kokoh atau tidak kokohnya rumah tangga tergantung dia. Bahkan ia sangat rapuh mencoba tanpa memikirkan anak dan istri. Apa dampaknya? Kesalahan itu terulang lagi saat ia membiarkan Rina dan Raka pergi malam hari. Sambung bapak. Namanya juga cemburu, Pak, sangga ibu. Di dunia ini bukan ia saja yang bersifat cemburu, Bu. Lebih tepatnya, Bayu tak berpikir panjang. Apakah pantas ia tetap berstatus suami Rina? Astagfirullahalazim, Pak. Dosa lo menyuruh Rina cerai. Bu, Bapak tidak menyuruh Rina cerai, tapi berpikir, ya sama aja, toh ujung-ujungnya Bapak tak suka dengan sikap Bayu. Bu, Rina putri kita, bukan Bayu. Bapak menekan perkataan. Terjadi beda pendapat antara ibu dan bapak. Ya, Bapak benar menurutku. Mas Bayu tak bersikap dewasa, atau lebih tepatnya rapuh. Selama ini akulah yang berusaha keras dan dituntut mandiri. Semua kondisi ku terima demi menjadi istri yang baik. Tapi kenapa begini yang aku terima? Jika suami tak bisa melindungi, apakah penting Mas Bayu dianggap suami lagi? Batinku berperang dalam 2 pendapat. Apakah bertahan atau lepas? Tak semudah membalikkan telapak tangan. Keputusan hati harus dipikir matang-matang. Rumah tangga yang belum berjalan 4 tahun, tapi sudah dibumbui masalah. Masalah kami tak banyak. Selama ini yang dominan masalah hinaan keluarga suami. Namun semakin aku bertahan, masalah lain muncul dan masih ulah keluarga suami. Kepala Raka yang ada benjolan, ku oles obat dari dokter, pun pinggangnya yang membiru. Melihat kondisi Raka, air mata berjatuhan. Daripada anakku yang sakit, biarlah aku yang menanggungnya. Biar ku bantu, Mbak, ucap Yana sambil mengambil obat dari tanganku, lalu mengoleskannya ke kepala Raka. Seharusnya kita tidak menunggu berjam. Maaf ya, Mbak, ideku membuat Raka seperti ini. Yana terlihat merasa bersalah. Bukan salahmu, Yan, tapi ini salah Mas Bayu karena menitipkan Raka ke Inur. Dulu juga pernah terjadi, tapi tak separah ini. Seharusnya Mas Bayu belajar dari kejadian yang dulu. Ku seka air mata. Setelah itu Raka ku susui. Hari ini aku tak bisa mengetik lanjutan cerita karena mengurus Raka. Hati ini sangat sedih melihat anakku. Rin, ada Bayu di luar. Tiba-tiba ibu masuk kamar. Bilang aku dan Raka lagi tidur, Bu. Jawabku, tak ingin menemuinya. Tapi ia minta izin masuk ke sini. Ku buang nafas besar. Ia masih berstatus suami. Tak ada larangan jika masuk kamar ini. Hanya saja aku tidak ingin melihatnya. Kecewa dan kesal bersatu dalam hati. Bu, aku tak ingin bertemu Mas Bayu.
Aku mohon, carilah alasannya. Mbak, aku takut Bapak pulang dan semuanya semakin runyam. Sepertinya Bapak marah pada Mas Bayu. Iya, Yana benar. Bapak marah dengan sikap Mas Bayu. Lelaki tak bertanggung jawab sudah melekat padanya. Dan bahkan dalam pemikiranku, Yan, suruh Mas Bayu masuk ke ruang tamu. Aku tak ingin ia ke kamar ini. Tuhan, maafkan aku belum bisa menerimanya. Bahkan jika bisa, untuk sementara, biarlah kami tak bertemu. Tapi ini sulit. Mas Bayu pasti kuku ingin menemuiku. Aku terpaksa menemui Mas Bayu. Di ruang tamu, ia duduk menatapku keluar kamar, hingga aku duduk. Tolong maafkan aku, Rin. Aku salah dan aku menyesal. Kalimat pertama yang muncul dari mulutnya. Aku diam menatap Mas Bayu. Permohonan maaf itu tak membuat hati ini tergugah. Justru semakin kesal karena dengan mudahnya ia minta maaf setelah apa yang terjadi. Setelah udah cerita, Mbak Inur kedapatan mencuri. Aku bodoh, percaya mereka. Padahal dulu mereka... Aku masih diam. Mbak Inur sudah di penjara. Ini bukti jika aku tidak menerima perbuatannya. Oh, tanggapku tidak terkejut. Mas Jaka memohon agar kita cabut tuntutan. Tapi aku tak peduli. Ia sudah fitnah kamu. Terus? Intinya, Mbak Inur tak ada di rumah ibuku. Mas Jaka tak usah dipikirkan. Berani ia mengganggu rumah tangga kita lagi, aku yang akan mengajarnya. Perkataan Mas Bayu seolah tak ada rasa bersalah. Permintaan maaf pun terdengar biasa aja. Setelah sudah berubah, ibu juga begitu. Mungkin mereka baru menyadari karena kamu benar. Baguslah. Saat setelah cerita semuanya, rasanya ingin mengajar Mas Jaka lagi. Tapi karena ibu, ku tahan. Permohonannya ku abaikan. Biarkan Mbak Inur di penjara. Toh itu kesalahannya. Kamu jangan khawatir. Ku simak semua ucapannya. Kita bisa aman sekarang. Andaikan setelah ada waktu itu, mungkin aku tak salah paham. Buat apa penjelasan setelah aku tak butuh pembelaan ataupun sesuatu yang mengungkapkan kebenaran lagi. Inti dari semua ini, Mas Jaka tidak mempercayai aku. Tolong jangan temui aku dulu, Mas. Hanya itu yang ku ucapkan, menahan kekesalan. Tapi Rin, aku suamimu. Bukankah semuanya sudah selesai? Ia mungkin terkejut dengan permintaanku. Suami, kamu istriku. Kita harus tetap bersama. Bukankah begitu yang namanya rumah tangga? Bersama. Mana perkataan itu saat aku pergi malam hari bersama Raka? Mana rasa khawatirmu sebagai suami dan ayah? Mana tanggung jawabmu? Tak tahan lagi, suaraku lantang karena kesal. Ya, aku salah. Apa salah jika aku cemburu? Apa salah jika aku merasa cemburu? Apa kamu lihat aku bersama lelaki lain? Kamu hanya memikirkan egomu. Kurang apa aku selama ini? Apakah aku pernah menginjakmu? Tapi begini caramu menanggapi. Aku kecewa, Mas. Sangat. Kita bukan baru kenal. Bahkan kita sudah punya anak. Aku bertahan berada dekat keluargamu. Dihina dan diremehkan. Lantaran ingin bersamamu. Bahkan saat mereka mengatakan aku gila, aku tetap bertahan. Saat keluargamu memfitnah aku mencuri dan jual, aku tetap bertahan. Kuhargai perasaanmu karena kamu bapak anakku. Tapi
Kenapa kamu tidak menghargai aku? Aku menyesal, Rin. Apa ini tidak cukup? Saat kamu ambil paksa Raka dari sisiku, saat itu aku berpikir kamu lelaki yang sangat egois. Pernahkah kamu berpikir dampak dari perbuatanmu, Mas? Raka masih menyusui, tapi kamu pisahkan kami. Suaraku bergetar, air mata ini tumpah. Aku sangat kecewa. Aku hanya ingin dekat anakku. Kamu penjahat, kamu yang membuat putraku terluka. Kamu yang membuat kekacauan ini. Kamu yang membuat rumah tangga kita hancur. Tanpa ragu, semua aku tumpahkan. Seandainya kita tidak balik ke rumah ibumu, mungkin keadaan akan baik-baik saja. Tapi apa? Kamu memaksa keinginanmu tanpa peduli keinginanku. Sambungku belum puas. Tapi sekarang Mbak Inur sudah di penjara. Kita bisa aman. Aku tidak takut dengan kakak iparmu. Ada atau tidak ada dia bukan halanganku. Yang intinya sikapmu, Mas. Sikap apa lagi? Jangan perpanjang masalah. Kita punya anak. Wow, entengnya ia bicara seolah hatiku terbuat dari batu. Rina, ini hanya salah paham. Ya, aku sudah dengar berulang kali dari mulutmu. Justru dengan salah paham ini, aku tahu siapa kamu, Mas. Seandainya ia lebih mendengarkan aku untuk tidak balik ke rumah ibunya, mungkin ini tak akan terjadi. Kuhargai ia sebagai suami. Tapi ia tak menghargaiku, bahkan dengan lancarnya mengancam akan menabrakkan diri ke jalan raya sambil menggendong Raka agar Raka jauh dariku. Apakah mungkin hati ini bisa seperti sebelumnya? Apakah mungkin aku bisa memaafkannya? Kaca yang retak, apa mungkin bisa kembali utuh seperti semula? Tuhan, aku belum bisa. Maafkan aku, Tuhan. Tolong jangan ucapkan itu lagi, Rin. Aku salah, aku penyebabnya. Tapi coba kamu jadi aku. Apa mungkin bisa menolak jika ibumu sakit dan butuh pertolonganmu? Astaga, pendek sekali pemikirannya. Apakah harus seatap dengan ibunya? Jika ingin menolong, ia bisa bolak-balik setiap hari. Toh rumah ibunya tidak begitu jauh. Jika dalam pikiranmu tak bisa mencari solusi, setidaknya dengarkan pendapatku. Tapi buat apa lagi? Semua sudah terjadi hingga aku tahu. Seperti inilah dirimu, Mas. Apa maksudmu? Kamu ingin selamanya bersama ibumu? Silahkan, kurelakan dirimu jadi anak yang berbakti. Aku sadar jika keluargamu yang utama daripada aku dan Raka anakmu. Tak tahu harus berucap apa lagi. Mas Bayu masih berusaha membela diri, meskipun ia mengakui salah. Rina, kamu sudah berubah sekarang. Aku gak menyangka jika kamu seperti ini. Mana Rina yang dulu? Rina yang pengertian dan penyabar. Ucapannya terasa menyudutkan aku. Ia membandingkan sikapku yang dulu dan yang sekarang. Kesabaran itu ada batasnya. Begitupun aku. Tak bisa diam jika selalu disalahkan, apalagi dihina. Bahkan aku merasa sabarku dulu mendekati kebodohan. Ku hela nafas besar. Astaga, susah sekali menahan hati. Sabar, sabar dan sabar. Rasa itu membuatku muak. Jangan banyak menuntut jika kamu tak bisa menjadi seperti yang kuinginkan. Aku yang dulu atau aku yang sekarang bukan hal yang harus dipertanyakan. Jangan jadikan ini sebagai pelarian atau perlindungan kesalahanmu, Mas. Rin, tanyakan aja tentang sikapmu. Jangan memikirkan sikapku, karena aku sudah cukup tahu.
Dulu saat ia selamat dari aksi diri, aku selalu mengutamakan perasaannya. Jika bercerita suatu masalah, begitulah ku jaga perasaannya. Tapi itu dulu, sekarang tak ada gunanya ku tahan ucapan ini, hanya demi menjaga perasaan Mas Bayu. Bukan gitu, Rin. Aku hanya tak berpikir panjang saat itu. Termasuk mengatakan aku wanita. Satu hal lagi, jika kamu tak berpikir panjang tentang aku dan Raka, buat apa aku punya suami? Jangan ucapkan itu, Rina. Berpikirlah, kita punya Raka. Jangan suruh aku berpikir sedangkan kamu mengabaikannya. Aku kecewa, aku kesal, aku muak. Tolong jangan temui aku dulu. Aku butuh waktu memikirkan semua ini. Tidak. Jangan berpikir jauh tentang perceraian. Ini hanya salah paham. Aku salah. Apakah pengakuan ini tak bisa mendapatkan maafmu? Aku masih mencintaimu. Mas Bayu memegang tanganku. Segera ku lepaskan karena hati sangat terluka. Pulanglah ke rumah ibumu sesuai keinginanmu. Mari kita berpikir dulu tentang rumah tangga ini. Tidak ada satupun perempuan ingin sengsara dalam berumah tangga. Rina. Aku bangkit dari duduk, lalu berlalu masuk ke kamar. Segera aku tutup pintu kamar agar Mas Bayu tak bisa masuk. Aku terluka karena kesetiaan dan pengorbananku sebagai istri dibalas seperti ini. Aku juga butuh waktu. Rina. Tok, tok, tok. Rin, buka pintunya. Kita bisa mulai dari awal lagi. Rina, jangan buat aku begini. Aku tak sanggup. Tolong maafkan aku, Rina. Aku berusaha tak peduli. Hanya saja hati ini belum bisa menerimanya. Kesalahan fatal hingga Raka jadi korban. Pulanglah ke ibumu, Mas, batinku. Mas Bayu anak yang berbakti pada ibunya. Itu salah satu sikap baiknya yang ku kenal. Tapi ia bukan suami dan bapak yang baik. Kesalahan terlihat kecil tapi berdampak besar. Aku seorang istri juga butuh perlindungan. Namun kenyataannya aku berdiri sendiri, bahkan menopang ia untuk bangkit berdiri. Pada siapa aku bersandar jika tempat sandaranku rapuh dan egois? Rina. Tok, tok, tok. Rin, izinkan aku bertemu Raka. Rina. Tok, tok. Baiklah, aku pergi. Tapi aku pasti kembali. Bersambung.